Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data penelitian yang awalnya datanya seperti ini. Saya ambil dari data angket menggunakan Google Form, ya, yang dimana nantinya setelah kita ekspor ke dalam Excel akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini sudah ada saya gunakan untuk X11, X12, X13, X14 dan seterusnya. Di sini saya sudah mengganti untuk nama-nama bagian atasnya, ya. Di setiap ininya yang tadinya question 1, question 2, question 3 sampai seterusnya, saya lalu kemudian ganti menjadi beberapa variabel. Ada X1, ada X2, ada X3, dan ada Y1. Begitu. Setelah itu, saya masuk ke tab yang baru untuk memisahkan antar variabelnya, yaitu variabel X1, X2, X3, dan Y1. Yang pertama yang akan saya olah itu untuk yang variabel X1. Gitu ya. Yang dimana variabel X1 itu terdiri dari 8 pertanyaan. Dari 8 pertanyaan, ini saya rekap keseluruhannya menjadi seperti ini. Di sini ada SS itu untuk sangat setuju, S itu untuk setuju, R untuk ragu-ragu, TS untuk tidak setuju, dan STS untuk sangat tidak setuju. Lalu di sini saya tambahkan kolom untuk skor total dan kategori. Kategorinya ini mengikuti kategori yang dari sini yaitu SS, S, R, TS, dan STS. Begitu ya. Baik, di sini dari data awal, data masternya, ini kita rekap berdasarkan kategorinya. Apakah SS itu ada berapa buah untuk setiap responden? Untuk setiap responden, ya. Jadi dihitung untuk setiap kategorinya untuk setiap responden. Lalu kemudian didapat untuk responden pertama itu jumlah yang sangat setujunya itu ada 4 dan setujunya 4. Lalu kemudian tidak ada lagi karena ada 8 pertanyaan ya di sini. Nah ini sampai X1 itu sampai 8 buah pertanyaan. Lalu kemudian begitu seterusnya untuk sampai dengan responden terakhir yaitu responden ke-34. Jadi jumlah respondennya keseluruhan adalah 34 dengan jumlah pertanyaannya yaitu 8. Begitu ya untuk yang X1. Maka kita akan sajikan ke dalam sebuah tabel frekuensi yang dimana di sini ada keterangan intervalnya di dalam tabel frekuensi untuk yang kelompok, data kelompok ya. Ada interval, ada kategorinya, sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian ada kolom frekuensi dan persentase. Persentase untuk setiap kategorinya itu berapa, begitu ya. Lalu kemudian bagaimana cara menentukan untuk intervalnya? Jadi untuk cara menentukan intervalnya di sini ada batas bawah dan batas atas, begitu ya. Batas paling bawah nilai terendah itu adalah 8. 8 dari mana? Dari kalau misalkan setiap responden itu memberikan jawaban. Setiap responden memberikan jawaban untuk soalnya itu 1 ya, alias yang sangat tidak setuju. Jadi saya menggunakan skala Likert. Di sini ini nilainya adalah SS itu adalah 5, S itu adalah 4, R itu adalah 3, TS adalah 2, dan STS adalah 1. Jadi kalau misalkan keseluruhan pertanyaan dijawab STS atau sangat tidak setuju itu nilainya adalah
8. Begitu ya. Nah, untuk nilai paling atas, paling tinggi yaitu 40. Di sini jika responden menjawab keseluruhan pertanyaan itu adalah SS atau sangat setuju. Sangat setuju nilainya adalah 5, 5 dikali 8 mendapatkan 40. Begitu. Setelah kita mendapatkan nilai terendah dan tertingginya di dalam interval, ya, nanti kita akan cari selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendahnya untuk mendapatkan nilai yang di antara nilai tertinggi dan terendahnya, begitu. Di sini untuk kita mendapatkan nilai di antara nilai tertinggi dan nilai terendah untuk interval tersebut, itu kita tinggal cari selisihnya ya antara nilai tertinggi dan terendah, yaitu 40 dikurangi 8. 40 dikurangi 8 yaitu 32. Nah, setelah didapat nilai selisihnya kita bagi untuk keseluruhan kategori. Di sini kategorinya ada 5 ya, yaitu sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi kita nanti untuk selisihnya dibagi 5. Begitu ya. Setelah dibagi 5 yaitu 32 dibagi 5 itu akan mendapatkan nilai 6,4. Nah, 6,4 ini diapakan sih? Nah, di sini 6,4 ini tinggal dijumlahkan dari nilai terendahnya, begitu ya. Misalkan 8 berarti ditambah 6,4 itu nanti kita simpan di bagian interval terendah dengan nilai yang tertingginya. Batas atas nilai terendahnya. Tadi 8 ditambah 6,4 yaitu 14,4. Ya, didapat 14,4. Kita masukkan di tepi atas nilai terendah. Seperti ini. Lalu kemudian 14,4 dijumlahkan lagi dengan 6,4. Didapatkan 20,8 ya, 20,8. Nah, 20,8 dijumlahkan lagi dengan 6,4. Didapatkan nanti 27,2 ya. Lanjut. Di sini kita masukkan lagi 27,2 ditambah 6,4. Didapat 33,6. Ya, begitu. Lalu jumlahkan kembali 33,6 dijumlahkan dengan 6,4 nanti didapat 40. Nah, seperti ini. Setelah didapat tepi atas untuk setiap nilai intervalnya, baik. Di sini tinggal kita tambahkan aja dari tepi atas bagian yang bawahnya. Ini kan 14,4 ya. 14,4 ditambah dengan 0,1. Jadi 14,5. Begitu. Kemudian ini juga sama. 20,8 dari tepi atas di interval yang di bawahnya. Ini ditambahkan dengan 0,1 yaitu 20,8. 20,9 maaf. Begitu. Begitupun dengan yang ini. 27,2 jadi 27,3. Kemudian yang ini 33,7 sampai dengan 40. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk setiap interval, untuk setiap kategorinya ya, nilai interval untuk setiap kategorinya, di mana sangat setuju itu adalah dari nilai 8 sampai 14,4, kemudian tidak setuju dari 14,5 sampai 20,8, ragu itu dari 20,9 sampai 27,2, kemudian setuju dari 27,3 sampai 33,6, dan kemudian yang terakhir sangat setuju itu dari 33,7 sampai 40. Dari sini kita sudah mendapatkan nilai interval untuk setiap kategorinya. Nah, lalu kemudian di sini
setelah mendapatkan ini, kita jumlahkan untuk skor totalnya ya. Di sini kan ada SS4, S4, R0, TS0, STS0 begitu ya untuk responden 1. Nah, untuk skor total ini kita tinggal kalikan menurut kategorinya begitu ya. Di sini untuk responden 1 menjawab SS itu 4 kali ya. Teman-teman, di sini responden 1 menjawab SS itu sebanyak 4 kali. 4 kali dikalikan dengan nilai dalam skala Likert-nya, SS itu 5, berarti 4 dikali 5, begitu ya. Yang ini, yang SS dikali 5, yang S dikali 4, sebagai berikut ya. K3 dikali 4, terus L 3 dikali dengan 3, karena R nilainya adalah 3, TS dikali 2, STS dikali 1, begitu ya. Nanti dijumlahkan untuk keseluruhannya didapat nilai total untuk responden 1 yaitu 36. Begitupun seterusnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Baik, setelah itu di sini ini kita isi dengan keterangan dari interval yang sudah kita cari begitu ya. Di sini untuk sangat setuju itu intervalnya sudah ditentukan ya, sudah ditemukan yaitu 33,7 sampai 40 dan seterusnya begitu ya. Nah, ini caranya kalau kita menggunakan yang namanya Excel, kita bisa menggunakan komen yaitu if ya. Sama dengan if dalam kurung karena kita ini di kolom skor totalnya yaitu O3, kita masukkan O3 ya. O3 kurang sama dengan 14,4. Kita ambil tepi atas untuk setiap kategori ya. Tepi atas untuk setiap kategori. Di sini saya masukkan dulu untuk yang sangat tidak setuju. Di sini tepi atasnya itu 14,4, titik koma, tanda petik STS. Ya, itu sangat tidak setuju. Dan begitu seterusnya sampai dengan yang sangat setuju. Untuk tepi atas sangat setuju itu 40. Jadi kita masukkan if dalam kurung O3 kurang dari sama dengan 40, titik koma, tanda petik SS. Tanda petik, tutup kurung lagi. Tutup kurung menyesuaikan ada berapa buka kurungnya. Seperti itu ya. Nah, begitu lalu kita dapatkan untuk setiap responden nanti di sebelah kanan di bagian kategori ini sudah ada keterangannya, keterangan kategorinya. Ternyata untuk responden 1 itu keseluruhan atau skor totalnya menunjukkan di kategori SS begitu ya. Dan seterusnya. Nah, setelah itu di tabel frekuensi ini ada kolom untuk frekuensinya. Nah, ini kita carinya yaitu frekuensi SS, yang memilih SS itu ada berapa dari keseluruhan responden ya. SS ada berapa, S ada berapa, R ada berapa, TS ada berapa, dan STS juga ada berapa begitu ya. Nah, ini caranya kita menggunakan COUNTIF ya. Kalau kita menggunakan Excel, ini menggunakan COUNTIF. Dalam kurung kita cari dari P sini ya. Sorry. Nah, dari P3 sampai dengan P6 kita cari atau kita hitung yang masuk kategori SS ada berapa responden seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan jumlah responden yang memilih SS ya, yang rata-rata keseluruhan pertanyaan di X1, di variabel X1 ini SS itu ada 17 orang dan S itu ada 17 orang. Selebihnya tidak ada yang memilih ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Begitu. Nah, untuk yang kolom presentase ini adalah presentase perbandingan setiap kategorinya. Ada berapa banyak yang memilih SS, ada yang berapa banyak yang memilih S. Karena ini sama-sama 17 orang berarti 50% untuk SS dan S. Karena keseluruhan respondennya adalah 34 yang teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan tabel frekuensi
dari data masternya adalah seperti itu ya teman-teman. Bisa diikuti. Lalu kemudian untuk selanjutnya karena di dalam UTS kemarin itu ditanyakan pula min, modus, dan median. Karena di sini sudah saya sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Silakan untuk min, modus, dan mediannya dicari kembali. Begitu ya teman-teman. Baik, untuk video kali ini mungkin sampai sini saja dulu. Silakan untuk tugasnya yaitu min, modus, dan mediannya dikerjakan kembali. Begitu. Sampai sini aja untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.